Daren dan Hani mengira apa yang dikatakan Zarana hanya candaan. Mana mungkin wanita itu mau mengikuti mereka dalam acara dinner romantis malam ini. "Kamu nggak usah bercanda," jawab Daren. "Iya, lagian ngapain ikut segala? Ganggu orang pacaran aja," timpal Hani. "Aku serius, Mas. Aku takut di sini sendirian. Lagi pula, aku juga bete kalau harus di sini terus," ujar Zarana. "Takut apaan? Kayak tinggal di hutan belantara aja takut. Ini itu hotel woi. Di luar juga banyak orang kali," desis Daren kasar. Zarana bingung harus mencari alasan apa lagi agar tak membiarkan mereka pergi berduaan saja. Sementara Hani menatap Zarana dengan tatapan mengejek sambil tersenyum sinis. Merasa menang karena lebih diistimewakan oleh kekasihnya itu. Di saat kebingungan melanda seperti itu, tiba-tiba ponsel Zarana yang tergeletak di atas meja berdering, membuat wanita yang mengenakan jilbab lebar itu langsung meraihnya. Matanya berbinar dan senyumnya mengembang melihat nama yang tertera di layar ponsel. Mama Sarah. "Assalamualaikum, Ma," sapa Zarana sesaat setelah menggeser tombol hijau di ponselnya. "Waalaikumsalam, sayang," jawab ibu mertuanya itu terdengar hangat. "Lagi pada ngapain anak mama? Anak sama menantu mama yang solehah?" tanya Sarah di ujung telepon. "Lagi di hotel aja kok, Ma," jawab Sarah lembut. "Loh, kok cuma di hotel aja? Malam ini cerah loh. Jalan-jalan kek, suasananya pasti romantis," usul Sarah antusias. Hening. Zarana tak menanggapi ucapan ibu mertuanya itu. Ia menelirik di arah Daren yang menyimpan telunjuk tepat di bibirnya. "Daren, mana sayang?" Sarah kembali bertanya karena tak kunjung mendapat jawaban Zarana. Ada kok, Ma. Lagi sama Zara juga," jawab Zarana. "Mama mau beralih ke video call ya. Kangen sama anak dan menantu mama," ujar Sarah membuat mata Daren dan Hani terbelalak. "Boleh, Ma," jawab Hani bersemangat. Daren terlihat panik. Ia tidak mungkin membiarkan mamanya tahu kalau Hani juga ada di sini. "Sayang, kamu sembunyi dulu ya." Daren mendorong tubuh Hani pelan menuju kamar mandi. "Tapi Mas," tolak Hani, menghentakkan kakinya ke lantai. "Sebentar saja, nanti ketahuan Mama," lanjut Daren sambil sesekali menengok ke arah Zarana, memastikan kalau kamera tidak diarahkan padanya. "Itu mah, Mas Darennya mah." Zarana sengaja mengencangkan suaranya sambil mengarahkan kamera ponsel kepada arah Daren. Seketika Daren mendorong tubuh Hani hingga ia benar-benar masuk ke kamar mandi, membuat Hani berubah kesal. "Daren, ngapain dekat kamar mandi?" tanya Sarah lewat layar ponsel yang sudah semakin dekat karena Zarana menghampiri suaminya itu. "Oh, itu mah enggak. Daren memang habis dari kamar mandi," ucap Daren gelagapan. "Oh, tapi kamu gak apa-apa kan? Gak sakit perut kan?" tanya Sarah dengan nada khawatir. "Enggak kok, Ma. Daren baik-baik saja,"
Darren tersenyum menatap ibunya itu lewat layar ponsel. Syukurlah kalau begitu. Ajak Zarana jalan-jalan dong. Masa kalian cuma di kamar aja? Mentang-mentang pengantin baru? Sarah tergelak. Sementara Zarana memerah menahan semu di pipinya. Iya mah, ini juga mau keluar kok. Mau makan malam? Jawab Darren. Darren tahu mamanya itu akan terus mengoceh jika keinginannya belum dipenuhi. Bagus kalau gitu. Cepat sana siap-siap. Zara sayang, dandan yang cantik ya. Titah Sarah. Iya mah, timpal Zarana. Ya sudah kalau gitu. Mama tutup dulu ya teleponnya. Nanti mama telepon lagi. Pinta Sarah. Oke mah. Jawab Darren lantang. Sebentar. Mama Sarah kembali bersuara. Zarana hampir saja menutup panggilannya. Jangan lupa kirim foto kalian lagi saat makan malam berdua. Foto seromantis mungkin, buat kenang-kenangan. Lanjut Sarah bersemangat. Darren dan Zarana yang sama-sama mendengar permintaan mamanya itu hanya terdiam. Dalam hati, Darren begitu keberatan. Sementara Zarana sudah meyakini bahwasanya Darren tidak akan mungkin mau berfoto mesra dengannya. Jadilah ia tidak bisa mengiyakan permintaan mama mertuanya itu. Darren, kok diam? Dengar nggak apa yang kata mama? Sarah kembali bersuara, karena baik anak maupun menantunya tidak ada yang menyahut. Iya ma, iya. Jawab Darren malas. Nah, gitu dong. Suruh foto aja. Susah amat, gerutu Sarah. Ya sudah, selamat bersenang-senang ya. Jangan lupa bawakan oleh-oleh kalau pulang nanti. Pesan Sarah. Memangnya mama mau oleh-oleh apa? Tanya Darren yang sudah terlihat malas meladeni wanita yang melahirkannya itu. Bayi, jawab Sarah sambil tergelak. Sesaat kemudian, wajah wanita yang masih cantik di usia yang menginjak hampir setengah abad itu hilang dari layar handphone, menandakan ia telah mengakhiri panggilannya. Bayi, Zarana bergumam dalam hati, lalu bergelitik nyeri membayangkan punya bayi dari lelaki di hadapannya. Apa kamu lihat-lihat? Jangan bilang kamu punya bayi dari aku. Tanya Darren sengit, membuat Zarana langsung mengalihkan pandangan dari suaminya itu. Ada yang bergelayut nyeri di dada, tapi Zarana memilih mengabaikannya. Lagi pula, Zarana pun tidak berpikir sedikit pun untuk punya anak. Apalagi dari laki-laki seperti Darren, yang belum mengerti tanggung jawab dan tidak mengenal Tuhannya. Darren baru saja mendaratkan tubuhnya di bibir ranjang setelah mengambil gawainya saat terdengar ketukan pintu kamar mandi yang cukup kencang. Astaga, kok aku bisa lupa? Inhani sih? Darren bergumam sendiri, tangannya menepuk jidatnya sendiri, lalu bangkit segera menuju kamar mandi. Sayang, maaf ya, mama nelponnya lama, tutur Darren saat membuka pintu kamar mandi. Nampak wajah cantik Hani yang sedang ditekuk dengan muka cemberut. Kebiasaan Hani saat Darren berbuat salah. Hani pun keluar dari kamar mandi dengan melayangkan tatapan sinis pada kekasihnya itu. Sudah dong, jangan ngambek lagi tuh. Kan aku udah minta maaf. Darren mengekor di belakang Hani dengan perasaan bersalah. Tapi aku kesel mas. Dari dulu kita itu selalu main bersembunyi-sembunyian dari keluarga kamu tuh. Aku juga mau sekali-sekali diakui. Hani mendaratkan tubuhnya dengan kasar di bibir ranjang. Matanya tampak memerah dengan genangan air yang sudah siap tumpah. Maafkan aku ya sayang.
Untuk sekarang, terpaksa kita harus seperti ini dulu. Apalagi aku kan sudah nikah. Nanti aku cari cara supaya cepat-cepat bercerai dan meyakinkan keluargaku kalau kamu itu jodoh terbaikku. Kamu sabar dulu ya. Darren berusaha memberi pengertian pada kekasihnya itu. Darren selalu khawatir ketika wanita yang dicintainya itu ngambek, apalagi sampai mendiamkan dirinya. Zarana yang mendengar kata-kata cerai terlontar dari mulut suaminya itu langsung menoleh. Meskipun ia belum mencintai Darren, tapi cerai merupakan hal yang paling dihindarinya. Diperbolehkan, tapi lebih baik dicegah. Allah sangat membenci perceraian. Jika masih bisa diperbaiki dan dipertahankan, kenapa tidak dicoba? Toh pernikahan mereka juga baru seumur jagung. Wajar bila keduanya belum saling mengenal dan memahami masing-masing. Apalagi Darren dan Zarana yang memang menikah karena dijodohkan. Pastilah butuh waktu agar cinta tumbuh di hati keduanya. Dan itu tentu bukan hal yang mudah. Apalagi hati Darren sebuah terisi sebuah nama, yaitu Hani. Sekarang senyum dong, kita kan mau makan malam romantis. Rayu Darren pada Hani yang masih terlihat kesal. Makan malam romantis itu berdua, bukan bertiga, kata Hani sambil melirik Zarana dengan sudut matanya. Kali ini saja, soalnya mama minta dikirim foto aku berdua sama Zarana. Besok-besok aku janji, waktu kita hanya untuk berdua. Kita kan lama liburan di Bali, jadi masih banyak waktu. Darren masih mencoba membujuk kekasihnya itu. Selalu begitu setiap ada masalah. Susah dibujuk dan ditaklukkan. Tapi karena sifat manja itulah, Darren begitu terpikat oleh sosok Hani. Merasa tertantang. Ya sudah, ayo cepetan keburu malam, ucap Hani akhirnya meski sedikit pun tersenyum sebelum terbit dari bibir tipisnya. Nah gitu dong, jadinya kan tambah cantik. Apalagi kalau ada sedikit aja senyum di bibirmu. Goda Darren membuat Hani sedikit tersipu. Namun buru-buru Hani menormalkan prasarasnya. Meski ingin sekali ia tersenyum mendengar pujian sang kekasih. Cepat siap-siap, tita Darren pada Zarana yang malah anteng dengan gawai di tangannya. Pakai baju yang bagus dikit, jangan norak-norak banget, malu-maluin aja, lanjut Darren kasar. Zaranya hanya bisa menghela nafas kasar mendengar ucapan sini suaminya itu. Hatinya sakit, tapi sekarang mulai terbiasa. Malah bengong, buruan. Sentak Darren membuat Zarana terperanjat. Iya, aku ganti baju dulu, jawab Zarana malas sambil bangkit. Berjalan, kemudian berhenti tepat di depan lemari. Wanita yang berhidung mancung itu sempat tertegun kala menatap tumpukan baju yang dibawanya. Tak ada baju yang benar-benar bagus, semuanya biasa saja. Gamis sederhana yang dibelinya jauh sebelum menikah dulu. Kemarin-kemarin Mama Sarah sempat mengajaknya belanja. Namun karena kesibukan, hal itu urung dilakukan sampai waktunya untuk bulan madu keburu datang. Nanti saja di Bali kamu belanjanya. Beli apa saja yang kamu mau. Baju, aksesoris, apapun. Tutur Sarah kala itu sambil menyerahkan sebuah kartu. Zarana sempat menolak karena tidak enak. Namun karena Sarah memaksa, akhirnya ia menerimanya. Setelah cukup lama mengamati baju-baju itu, akhirnya Zarana menarik sebuah baju gamis berwarna peach
dengan jilbab senada, masuk ke kamar mandi untuk ganti baju, lalu keluar saat dirinya sudah siap. Tidak ada polesan make up yang berlebihan pada wajahnya, hanya bedak tipis ditambah lip tint yang nyaris tak ada warna. Begitupun Zarana sudah terlihat sangat cantik dan anggun, apalagi kalau ditambah polesan make up dan baju yang kekinian. Meskipun gamis, sekarang ini sudah banyak tipe dan model yang modern, bukan gamis polosan yang terbiasa Zarana kenakan. Percuma ganti baju kalau masih gitu-gitu aja, sindir Darren. Tahu gitu, tadi langsung berangkat aja, buang-buang waktu aja, sahutnya makin ketus. Zarana kembali teriris, hatinya meringis perih mendengar penghinaan yang selalu terlontar dari mulut suaminya sendiri. Ingin coba dibiasakan, tapi ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi melihat sikap Hani yang justru terlihat sangat puas mendengar makian demi makian yang ditujukan pada wanita yang dianggapnya saingan. Yuk sayang, berangkat. Darren menggandeng mesra lengan wanita yang mengenakan dress merah muda di atas lutut itu. Hani pun dengan senyum berbinar segera bergelayut di lengan sang kekasih sambil melangkah bersamaan. Sementara Zarana mengikuti dari belakang dengan hati remuk dan tercabik-cabik. Ternyata sesakit ini menjadi istri yang tidak dianggap. Batin Zarana menjerit pilu. Harusnya jika memang Darren menerima perjodohan ini, meskipun bukan atas dasar cinta, setidaknya ia hargai sedikit saja perasaan Zarana. Toh ini semua juga bukan keinginan Zarana. Mereka berdua sama-sama korban di sini. Paling tidak, berusahalah untuk menghargai satu sama lain, bukan menyakiti dan merendahkan seperti ini. Masuk sayang. Darren membukakan pintu mobil untuk Hani. Hani tersenyum lalu bergegas masuk dan duduk di pojok depan. Sementara Zarana duduk di belakang seorang diri. Selama di perjalanan menuju restoran, Zarana memilih memalingkan wajahnya ke arah luar jendela mobil, menikmati pemandangan indah Bali di malam hari. Sangat indah. Tak lebih dari setengah jam, mobil yang dikendarai Darren berhenti di sebuah restoran dekat pantai. Deburan ombak sudah mulai terdengar saat Zarana menapaki kakinya turun dari mobil. Lagi-lagi Darren mengapit mesra lengan Hani, berjalan beriringan menuju restoran. Zarana hanya bisa mengikuti langkah kaki mereka dari belakang dengan dada yang begitu sesak. Darren memilih sebuah gazebo yang berjarak cukup dekat dari pantai. Duduk berhadapan dengan Hani dengan tangan saling bertautan. Berkali-kali Zarana menghela nafas kasar demi mengurangi rasa sesak yang kian bercokol di dada. Beruntung suasana indah Bali bisa sedikit mengalihkan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Selamat malam. Seorang pramusaji datang dengan sebuah buku kecil dan kertas di tangannya. Mau pesan apa, Pak, Bu? Tanyanya ramah. Setelah membaca buku menu yang ada di hadapannya, Darren pun memesan makanan dan minuman yang terdengar asing di telinga Zarana. Sedangkan Zarana memilih menu udang saus tiram yang sudah cukup familiar di lidahnya. Teh jeruk hangat menjadi minuman pilihannya. Pramusaji itu pun lekas pergi setelah mencatat beberapa pesanan dari meja Darren dan Zarana. Tring!
Nada pesan masuk ke ponsel Darren. Saat itu ia sedang berbincang mesra dengan kekasihnya itu. Mana fotonya? Mama, tungguin kok belum ada. Pesan dari Mama Sarah. Ketara sekali kalau ibunya itu sudah tidak sabar untuk melihat kemesraan anak dan menantunya. Darren menghembuskan nafas kasar, membaca pesan itu. Matanya melirik ke arah Hani. Darren takut Hani kembali ngambek jika minta Hani untuk memotret Darren dan Zarana sesuai keinginan sang mama. Jadilah Darren kembali meletakkan gawai itu tanpa membalasnya. Namun beberapa saat kemudian, gawainya kembali berdering. Foto cantik sang mama terpampang di layar depan. Kali ini menelpon. Mama, ujar Darren pada Hani sambil menyimpan telunjuk di bibirnya, mengisyaratkan bahwa Hani harus diam. Iya, Ma, ini Darren baru nyampe, tutur Darren saat mengangkat panggilan. Oh, ya udah, cepetan foto, terus kirimin ke Mama. Jangan lupa yang mesra ya. Kalau enggak, Mama minta kirim balik, ucap sang mama. Iya, pakai ngancem segala, omel Darren sambil mengakhiri panggilan telepon. Kenapa? Tanya Hani yang melihat wajah Darren seolah kebingungan. Mama minta kirim foto aku lagi sama Zarana, jawab Darren ragu pada Hani. Ya sudah, sini aku fotoin. Kamu duduk sana deket Zarana. Hani merebut gawai dari tangan Darren, membuka kamera, bersiap untuk memfoto Darren dan Zarana. Tapi Darren tak melanjutkan ucapannya. Ia merasa tak enak pada kekasihnya itu. Tapi kenapa? Tinggal foto doang, saut Hani enteng. Tapi Mama minta fotonya yang mesra. Kalau enggak harus ulang lagi katanya. Jawab Darren pelan, karena merasa bersalah sama Hani. Apa? Timpal Hani kaget dengan mata membulat. Darren terlihat salah tingkah melihat respon Hani. Semenjak Zarana lebih santai tampak tak peduli. Mau foto sesuai keinginan mamanya, ya ayo. Enggak pun enggak masalah baginya. Zarana memilih mengedarkan pandangannya ke sekitar sambil menikmati semilir angin yang menyapu wajahnya dan menerbangkan sedikit jilbabnya. Aku nggak mau. Hani meletakkan kembali ponsel Darren dengan kasar. Kedua tangannya bersikejap di dada dengan wajah yang kembali cemberut. Ketakutan Darren tadi kini terbukti. Hani kembali ngambek dengan permintaannya. Sekali doang, habis itu udah. Kan cuma pura-pura. Romantis benernya cuma sama kamu. Darren mencoba menggoda Hani dengan mencolek dagu wanita itu. Sikapnya pada Hani memang berbanding terbalik dengan sikapnya pada Zarana. Untuk Hani, Darren rela melakukan apapun, termasuk merendahkan harga dirinya demi meminta maaf pada gadis seksi tersebut. Bicaranya selalu manis dan lemah lembut. Sedangkan pada Zarana, istrinya sendiri, ia begitu ketus dan kasar. Tak pernah sekalipun Darren mencoba bersikap manis pada Zarana. Sekalipun hanya sebagai teman atau menghargai sesama manusia. Di mata Darren, Zarana tak ubahnya seseorang yang tiba-tiba datang lalu mengacaukan kehidupannya. Mengacaukan hubungan percintaannya dengan Hani. Dan mengacaukan masa muda yang masih ingin dinikmatinya. Ya sudah, kalau nggak mau, aku nggak akan maksa. Yang penting kamu jangan ngambek lagi ya, pinta Darren menghibah. Ini
malam cerah loh. Suasananya cocok untuk kita. Lanjutnya lagi masih merayu Hani. Hani menghela nafas pelan, kemudian memaksakan sedikit tersenyum pada Darren. Menyandarkan kepalanya di bahu Darren, tempat paling nyaman menurutnya. Mas, itu cuma milik aku. Meskipun sudah menikah sama dia, tapi hati Mas cuma milik aku. Nggak boleh ada yang lain pokoknya. Tutur Hani manja dengan bibir mengkerut. Iya sayang, iya. Cuma kamu seorang, gombal Darren. Jarana yang mendengarnya merasa ingin muntah, saking mual dengan gombalan dan kelebihan yang dipertontonkan dua makhluk di hadapannya. Silakan, pramusaji datang membawa pesanan ketiganya, menyimpan di atas meja dengan rapi. Tiba-tiba Darren masih teringat permintaan mamanya. Daripada ditagih terus, lebih meminta tolong pada pramusaji di depannya. Mbak, boleh minta tolong? Tanya Darren pada pramusaji yang masih sangat belia itu. Silakan mas, jawab pramusaji ramah. Tolong fotoin, sahut Darren sambil memberikan gawai yang sudah siap dengan kamera. Boleh, timpal pramusaji bersiap memfoto Darren dan Hani. Tunggu sebentar, ujar Darren. Bangkit lalu pindah duduk ke sebelah Jarana. Wajah Hani kembali mengerut melihatnya. Tiba-tiba Darren merangkul bahu Jarana mesra. Jarana yang belum siap merasa tersentak dan berdebar. Tak disangka dia akan mengabulkan permintaan mamanya itu. Foto sekarang mbak, tita Darren pada pramusaji yang terlihat keheranan itu. Oh iya, siap. 1, 2. Pramusaji pun memotret mereka dengan pose yang memang mesra. Darren buru-buru melepaskan tangannya dari bahu Jarana. Makasih ya, ujar Darren pada pramusaji sambil mengambil handphone yang sudah diulurkan ke arahnya. Sama-sama, jawab pramusaji dengan wajah yang masih kebingungan. Darren kembali duduk di samping Hani yang sudah memoyongkan bibirnya. Enak ya, rangkul-rangkul cewek lain, sindir Hani dengan mata mendelik. Sebentar doang, biar mama nggak gangguin kita lagi, jawab Darren. Darren pun segera mengirimkan foto tersebut pada Sarah. Sarah yang langsung membuka pesan gambar dari anaknya itu langsung mengirim balasan. Serasi sekali sih anak mama sama menantu mama, so sweet. Diakhiri dengan emot love beberapa biji. Darren bergidik membaca pesan mamanya itu. Serasi dari mana? Batin Darren. Laki-laki berkulit eksotis itu segera menyimpan gawainya dan melirik Hani yang semakin menekuk wajahnya. Sekarang kita makan ya, keburu dingin. Aku suapin, mau? Tawar Darren membuat Dani seketika berbinar. Mau dong, aku juga sudah lapar nih. Timpal Hani dengan posisi sudah siap untuk menerima suapan dari tangan kekasihnya itu. Sementara Jarana sudah mulai menikmati menu makan malamnya. Gadis cantik berdagu belah dengan bibir seksi itu makan dengan lahap. Tentu saja ini merupakan makanan yang jarang sekali dimakannya. Apalagi cacing dalam perutnya memang sudah dari tadi minta diisi. Jarana tidak lagi mempedulikan dua manusia yang ada di hadapannya, yang sedang saling suap-suapan bak anak kecil. Dia lebih memilih menikmati makanan dan minumannya hingga kandas tak tersisa. Buset, kamu lapar apa doyan? Protes Darren saat melihat piring Jarana yang sudah kosong. Menghabiskan makanan itu wajib, mas. Gak boleh disia-sia. Mubazir namanya.
Di luar sana banyak orang yang gak bisa makan sama sekali. Masa kita harus buang-buang makanan? Jawab Zarana panjang lebar. Malah ceramah. Darren mengebik sambil menyedot jus miliknya. Suka-suka gue, mau dibuang kek, mau dimakan kek, orang gue yang bayar. Darren masih ngedubel pelan. Darren memang tidak pernah hidup susah. Dia tidak tahu bagaimana susahnya orang-orang di luar sana berjuang demi sesuap nasi yang masuk ke perutnya dan keluarganya. Darren juga terlalu dimanjakan oleh Aji, juga Sarah. Hingga apapun permintaannya selalu dikabulkan. Akibatnya ia menjadi orang yang tidak bisa menghargai kerja keras orang lain dan selalu menyepelekan orang lain. Ditambah punya pacar seperti Hani yang sama-sama loyal dan suka hura-hura. Semakin bertambah sikap arogansi Darren dan ketidakpeduliannya pada sekitar. Darren dan Hani memang cocok, sama-sama loyal, sama-sama suka hura-hura, sama-sama suka hiburan, dan sama-sama tidak mengenal Tuhan. Agamanya sebatas di KTP. Tidak pernah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau kemana lagi sayang? Tanya Darren pada Hani sambil mengusap noda makanan di sudut bibir sang kekasih dengan tisu. Kita kembali ke hotel aja ya. Aku mau istirahat, capek. Jawab Hani manja. Ya sudah, besok kita jalan-jalan lagi. Aku temenin kamu mau kemana juga, bebas, terserah Tuan Putri. Saud Darren membuat Hani merona dan melayang. Sementara Zarana dibuat bingung dengan pikirannya sendiri. Kira-kira apalagi alasan yang bisa dibuat untuk menggagalkan rencana esok lagi. Sementara liburan di Bali juga masih lama. Zaranya memijit keningnya yang pusing memikirkan semua itu. Mau ikut pulang atau mau di sini? Tanya Darren ketus saat melihat Zarana masih duduk di tempatnya. Sementara Darren dan Hani sudah berdiri bersiap meninggalkan restoran itu. Tanpa menjawab, Zarana pun bangkit dari duduknya, lalu berjalan mengikuti mereka berdua. Tiba-tiba langkah kaki Darren terhenti. Ia melepaskan tangannya dari genggaman tangan Hani dan buru-buru berbalik, menggandeng tangan Zarana. Hani langsung menoleh dengan alis saling bertautan dengan Zarana yang dibuat kebingungan. Loh, Darren, siapa seorang wanita parubaya yang sedang berjalan dengan seorang laki-laki sepantaran dengannya. Tante, jawab Darren sedikit gelagapan. Kebetulan ya bisa ketemu di sini. Lanjutnya lagi. Kata Sarah, kalian lagi bulan madu ya? Nggak nyangka bisa ketemu di sini. Timpal wanita itu. Iya tante, kenalkan, ini Zarana, istri Darren, ujar Darren. Zara, ini tante Cindy, sahabatnya mama. Zarana mengulurkan tangannya pada tante Cindy sambil membungkukkan badannya. Sopan. Tante Cindy langsung menerima uluran tangan Zarana dengan hangat. Tante udah kenal kok, kan tante juga datang ke pesta pernikahan kalian, jawab tante Cindy. Kalian memang pasangan yang serasi, cocok banget. Yang satu ganteng, yang satu cantik, soleha lagi, ujar tante Cindy, membuat Hani yang mendengarnya langsung mendidih. Oh iya, ini siapa? Kok bisa sama kalian? Tanya tante Cindy menunjuk Hani. Darren terlihat gelagapan. Dia kebingungan harus menjawab apa.